bisa terima dengan status single parent sih. Kalau yang udah punya suami terus suaminya kenal sama janda gitu tuh kayaknya buruk banget aja. Jangan gampang ngejudge gitu, karena kalian nggak pernah ada di posisi bagaimana sulitnya membesarkan anak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang dunia parenting. Semoga teman-teman setelah menyaksikan podcast kita dari awal hingga akhir, teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, Pak Afi? Baik Pak, keseharian saya saat ini ya kan sebagai kepala sekolah dan juga ada mengajar beberapa kelas di Vicar School. Itu memang siswa kita ini ada beberapa yang orang tuanya sudah tidak utuh gitu. Jadi ada yang memang ayahnya meninggal, ada yang orang tuanya bercerai gitu. Nah ini tentu saja sangat berdampak pada anak, pada siswa kami itu gitu Pak. Nah tapi kan mereka kan walaupun seandainya orang tuanya nggak ada atau bercerai, itu kan bukan berarti mereka nggak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kebahagiaan hidup itu. Mereka tetap harus bahagia. Itu kan bukan salah mereka. Apapun yang terjadi pada orang tua mereka itu kan bukan salah mereka. Nah maka begitu juga orang tuanya nih. Misalnya ada yang suaminya meninggal gitu ya. Itu kan si ibu nih pasti akan jadi double side gitu. Jadi di satu sisi dia mau tidak mau gitu harus mencari nafkah untuk keluarganya karena sudah tidak ada suaminya gitu kan yang menanggung nafkah keluarga. Di sisi lain dia juga harus membesarkan anaknya sambil membesarkan anaknya gitu kan, dan itu memang sesuatu yang tidak mudah tentu saja kalau dia hanya seorang diri, apalagi kalau anaknya banyak Pak, apalagi kalau anaknya ada yang ABK Pak. Anak berkebutuhan khusus gitu, ada yang autis dan sebagainya, itu luar biasa beratnya gitu. Nah ini mungkin akan menjadi, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang bisa diambil gitu, atau enggak ya kita bisa sharing-sharing lah gitu, bukan bermaksud menggurui, tapi karena ini juga hal yang penting, itu suatu yang tidak bisa dihindarkan gitu kan, kecuali kalau yang ya alhamdulillah masih lengkap orang tuanya, masih hidup dua-duanya dan masih rukun, itu alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan itu bisa membuat anak lebih bahagia dan pendidikannya lebih baik gitu. Nah tapi untuk yang dalam tanda kutip nih, kalau kaki dipincang aja kan, kalau kaki pincang sebelah kan pasti jalannya agak nggak normal gitu kan. Nah ini bermasalah dan tentu lebih sulit gitu. Nah ini bisa kita diskusikan Pak, beberapa hal diantaranya mungkin nanti bisa sambil jalan Pak yang diskusi. Ya jadi gini Pak, kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Tuhan Pak ya menjadi seorang single parent, Tuhan tidak mungkin Pak misalnya menimpakan suatu musibah itu di luar kemampuan hambanya. Pasti Tuhan sudah mengukur kemampuan hambanya. Hambanya itu pasti bisa untuk melewati ujian yang diberikan. Tetapi masalahnya Pak, ketika kita ditimpa suatu musibah, kebanyakan dari kita itu nggak terima Pak. Jadi kita malahan menyalahkan nasib. Kenapa nih kok saya ditinggalkan oleh suami saya atau oleh pasangan saya, sedangkan anak-anak masih kecil misalnya. Apalagi kalau seorang perempuan Pak ya, ibu rumah tangga lagi. Dia yang tadinya tidak terbiasa untuk bekerja, akhirnya dia harus bekerja. Nah, di sini kita memang diuji Pak, kesabaran kita. Apakah kita mau menerima ujian yang diberikan oleh Tuhan? Atau kita malahan mengutuki nasib Pak? Nah, kebanyakan orang ketika ditimpa suatu musibah yang di luar logika berpikirnya, mereka kebanyakan itu malahan reaktif Pak. Kreatif?
reaktif. Oh, reaktif, maaf. Bukan kreatif, Pak. Maaf nih, gue Iya, malu ada ya. masalah dengan Iya. pendengaran Aduh, Anda. saya gitu. korek kuping dulu. Nah, Nah, reaktif ini kan berarti kita tidak memikirkan, Pak, hasil konsekuensi tindakan kita. Kita hanya bisa mungkin marah-marah dengan keadaan kita saat ini. Ya, kita malahan menyalahkan pihak luar. Nah, masalahnya dengan cara-cara kita yang reaktif, apakah itu bisa menyelesaikan masalah kita? Nah, kita kan sudah jelas nih, di hadapan kita saat ini, kita ditinggalkan oleh pasangan. Terserah Pak, apa ditinggal cerai, atau ditinggal mati, ya. Hal itu sama saja Pak, menurut saya. Nah, bagaimana nih kita sebagai seorang single parent, itu menyadari bahwa kita masih punya tanggung jawab, yaitu anak-anak kita. Nah, dengan kita menyadari terlebih dahulu, Pak, akhirnya kita sadar untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang kita bisa. Ya, karena nggak mungkin, Pak, misalnya Tuhan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Jadi kita lakukan saja apa yang kita bisa. Misalnya, kita dihadapkan sebagai seorang single parent, apalagi kita seorang ibu rumah tangga tadinya, kita saat ini harus mencari nafkah. Ya, kita berusaha. Misalnya mencari nafkah dengan cara kita melakukan itu dari rumah saja, Pak. Kan sekarang banyak, Pak, ya, cara-cara misalnya untuk mencari nafkah, itu dimulai dari rumah saja, tanpa kita harus misalnya keluar rumah. WFH gitu ya, Iya. working from home. Itu kan banyak caranya, Pak. Kita harus kreatif. Di situ kreatif, Pak, bukan reaktif. Sekarang benar ya, kreatif ya. Maaf. Jadi di situ memang dituntut, Pak, kreativitas kita sebagai seorang single parent. Kita nggak bisa menyerah dengan nasib. Karena kalau kita menyerah dengan nasib, kasihan, Pak. Yang selalu menjadi korban pastinya anak kita. Kan kita nggak mau, Pak, sudah jelas nih ya, orang tuanya kena musibah. Masa sih anak-anak kita harus tertimpa musibah yang sama dengan orang tuanya? Nah, disinilah mental kita diuji, Pak. Kita jangan gampang menyerah. Karena kalau kita gampang menyerah, akhirnya kita hopeless, Pak, ya. Kasihan, Pak, nasib anak-anak kita. Apalagi mereka itu masa depannya masih jauh di depan. Nah, disinilah kita sebagai seorang single parent, itu harus bisa untuk menyadari dengan sepenuh hati bahwa keadaan kita saat ini seperti ini, kita cari jalan keluar yang terbaik. Karena saya tidak tahu, Pak, solusi terbaik, ya. Karena beda-beda orang. Karena beda situasi dan kondisi, pasti beda tantangannya. Ada yang misalnya nih, mantan pasangannya masih mau menafkahi, bertanggung jawab, ya. Ada juga yang nggak mau bertanggung jawab. kabur, hilang sama sekali. Hilang tanpa jejak misalnya. Atau ditinggal mati. Ya. Jadi kan banyak faktor, Pak. Untuk saya berikan tips juga, saya bingung mau dari mana. Tapi yang penting, kita harus meningkatkan kesadaran kita terlebih dahulu. Dengan situasi dan kondisi saat ini, apa nih jalan keluar yang terbaik? Jadi jangan tergesa-gesa, Pak, ketika kita memutuskan sesuatu. Nah, memang seorang single parent ini yang tadi Pak Afi bilang, dia memiliki dua peran, Pak. Peran sebagai seorang ibu dan peran sebagai seorang ayah. Apalagi dia tidak segera untuk menikah lagi, misalnya. Karena banyak, Pak, orang yang terlalu mendramatisir pas sudah ditinggalkan pasangannya. Misalnya pengen seumur hidup jomblo, karena kasihan sama anak-anaknya. Ini yang sangat saya sayangkan, Pak. Kalau kita sudah tahu nih single parent, dan
anak membutuhkan ya kehadiran kedua orang tuanya secara lengkap. Nah, tetapi kita sebagai seorang single parent terlalu egois, Pak. Kita hanya mementingkan ego kita saja. Nah, akhirnya anak kita lagi, Pak, yang menjadi korbannya akibat ego dari orang tuanya. Nah, kalau saya, Pak, misalnya tinggal mati oleh pasangan, ya saya akan segera menikah, Pak. Ya kita nggak usah terlalu terlalu lebay juga, Pak. Waduh, saya nggak bisa hidup tanpa pasangan saya. Itu, waduh, itu terlalu naif banget, Pak. Dan bodoh menurut saya. Karena yang harus kita pikirkan, bagaimana nih nasib anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan ego kita pribadi. Karena kalau kita terlalu memikirkan ego kita pribadi, kasihan, Pak. Malahan mungkin mantan pasangan kita itu nggak rela, Pak, sebenarnya kalau kita nggak menikah lagi, ya. Nah, tetapi kan kadang kita terlalu mencari-cari alasan. Nah, ini yang sangat saya tidak perbolehkan, Pak. Kita sebagai single parent itu harus tetap memiliki semangat hidup, Pak. Karena kalau kitanya sendiri tidak memiliki semangat hidup, bagaimana anak kita, Pak? Ngelihatnya orang tuanya misalnya luntang-lantung nggak jelas gitu kan. Akhirnya kan anak kita merasa bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya gitu. Karena orang tuanya saja nggak bisa diharapkan. Nah, jadi itu sih, Pak. Dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita misalnya sekarang ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi sebagai single parent, ya kita harus, Pak, tetap memiliki semangat hidup.